Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Selamat tahun baru buat kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa hari ini saya merenungkan tentang Tuhan seolah-olah memberikan satu peringatan, warning bagi saya secara pribadi, sehingga firman Tuhan ini saya bagikan buat kita semua. Roma 12 ayat 11 sampai 12. Roma 12 ayat 11 sampai 12. Udah dapat semua? Roma 12 ayat 11 sampai 12. Sorry, saya salah. Oh ya, benar ya. Roma 12 ayat 11 sampai 12. Iya. Oke, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa hari ini Tuhan seolah-olah kasih warning buat saya untuk bagaimana saya mengiring Tuhan setiap hari. Artinya Tuhan ingin kita berjaga-jaga senantiasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena firman Tuhan berkata bahwa dalam Matius pasal 22 ayat 14 bahwa serius, bahwa Tuhan menekankan bahwa sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berada di golongan mana? Orang-orang yang yakin benar dia terpanggil untuk dipilih, atau orang yang sekedar merasakan bahwa dia orang yang dipilih Tuhan? Kita masih berada di level mana? Level dipanggil Tuhan atau level orang yang masuk dalam kategori kelompok orang yang dipersiapkan Tuhan untuk dipilih Tuhan? Lebih jelas lagi, lebih tegas lagi firman Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini merupakan peringatan, warning yang sangat tegas bagi Bapak Ibu kita semua. Hari ini, malam hari ini, kita sebagai orang yang mungkin dari sononya udah Kristen, melayani Tuhan udah puluhan tahun, ikut Tuhan udah puluhan tahun, jangan sampai kita menjadi orang yang tergolong, orang yang cuma dipanggil dan pada ujungnya kita menjadi orang yang terakhir. Awalnya kita menggebu-gebu, kita mulai mengikuti Tuhan dengan luar biasa, tanpa perhitungan apapun. Tetapi dalam proses berjalannya waktu, kita kelihatannya masih semangat, kita kelihatannya masih menyala-nyala, kita kelihatannya masih powerful. Tetapi sesungguhnya roh kita sudah mulai redup. Nah, malam hari ini tema firman Tuhan buat kita semua adalah, masihkah kita menyala-nyala atau sudah mulai redup? Masihkah kita menyala-nyala buat Tuhan atau sudah mulai redup? Bahaya kalau api itu dalam posisi dia menyala untuk menjadi besar, tetapi pada kenyataannya dia justru menjadi ciut dan mengecil. Nah, kita berada di mana hari ini? Mengikuti Tuhan, kelihatannya menyala-nyala, kulitnya menyala-nyala, pikirannya seolah-olah menyala-nyala, actionnya di luar seolah-olah menyala-nyala, tapi di dalamnya ini sebenarnya udah mulai ragu tentang Tuhan. Mulai anggap Tuhan itu biasa. Mulai anggap ibadah itu biasa. Gak ada gregetnya. Doa itu udah anggap biasa, gak ada gregetnya. Melayani itu udah anggap biasa, gak ada gregetnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, penekanan dalam Roma 12, janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, itu artinya
Tuhan inginkan kita dengan sungguh-sungguh untuk tetap menjaga hati kita pada posisi level di mana pada awal mulanya kita mengikuti Tuhan, kita mengenal Tuhan, bersentuhan dengan pribadi Tuhan, dan kita mengambil keputusan untuk saya mau ikut Tuhan. Kesungguhan hati untuk tetap menjaga. Awalnya startnya gimana? Kita harus jaga api itu sampai hari ini. Tetap sampai hari ini. Bahkan sampai seterusnya, api itu harus tetap dijaga. Tetap menyala-nyala. Kualitasnya tetap sama pada awalnya hingga pada hari ini. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu adalah kata menyala-nyala untuk Tuhan itu passion. Artinya gairah. Bergairah. Maka Daud berkata bahwa aku bersuka cita ketika orang mengajak aku kemana? Ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika orang mengajak aku untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, spirit, action, passion yang menyala-nyala, yang greget itu harus ada sampai hari ini. Amin. Harus tetap ada sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang udah mulai kendor. Faktanya demikian. Banyak orang imannya udah mulai pudar. Banyak orang mulai redup. Hamba-hamba Tuhan banyak berjatuhan di mana-mana. Tadinya begitu luar biasa, akhirnya jatuh dengan perzinahan, jatuh dengan perselingkuhan, dan mulai hilang dari peredaran. Tadinya begitu luar biasa, sekarang udah gak ada lagi. Wow, banyak Bapak Ibu Saudara-saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari jaga api kita. Amin. Masihkah kita tetap menyala-nyala untuk Tuhan gak hari ini? Atau sudah mulai pudar? Masihkah kita mau tetap menyala-nyala untuk Tuhan atau enggak? Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat firman Tuhan ini, masihkah engkau menyala-nyala buat Tuhan? Itu artinya ada dampak dari apa yang Tuhan tegaskan. Biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan datang, ketika Tuhan datang, Tuhan hanya cari dan Tuhan bersentuhan dengan orang yang tetap jaga apinya sampai akhir. Ingat wanita 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, yang tetap jaga pelitanya tetap menyala. Yang satunya dia sekedar yang penting ada, gak perlu panas. Yang penting ada, gak perlu menyala. Yang penting ada, yang penting ada, yang penting ibadah, yang penting doa, yang penting gereja, yang penting melayani, yang penting setor muka, yang penting begitu aja udah cukup. Apakah kita begitu? Bapak Ibu Saudara-saudara, ataukah kita datang dengan menggebu-gebu untuk Tuhan? Melayani masih ada gregetnya enggak? Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari jaga api kita untuk tetap menyala di hadapan Tuhan. Lah Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa demikian? Karena pertolongan Tuhan itu selalu ada bagi orang yang tetap jaga apinya buat Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka berada di dapur perapian yang menyala-nyala. Dan mereka bisa mempertahankan imannya sampai ketika mereka dilemparkan ke dalam perapian, dapur perapian yang menyala-nyala. Kenapa? Kenapa? Bukan karena ini penuh dengan pengetahuan Alkitab. Bukan karena kepandaian kecakapan mereka. Bukan karena itu. Tapi masalahnya di sini, apa yang ada dalam hati mereka, itu yang menentukan statement mereka kepada Raja Nebukadnezar pada saat itu. Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak sanggup untuk menolong kami, jangan berharap kami akan menyembah patung yang Tuanku Raja buat. Kenapa mereka bisa spontan mengucapkan, mengeluarkan statement iman yang begitu luar biasa? Karena ada sesuatu yang di sini. Karena api itu yang membakar mereka, sehingga membuat mereka tidak bisa untuk mengikuti
apa yang raja titahkan. Semua yang ada di bangsa ini harus sujud menyembah patung yang aku buat. Tidak bisa. Karena api itu yang membakar, menghanguskan mereka. Cinta akan rumah Tuhan itu yang menghanguskan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini yang membuat kita teguh iman, gak mundur dari Tuhan, proses perjalanan waktu ke depan yang hari-harinya akan semakin susah ke depan, yang membuat kita tetap kuat dan berkata, mengikut Yesus keputusanku, ikut Yesus keputusanku, aku gak bakalan mundur, aku gak bakalan mundur, aku gak bakalan tinggalkan Tuhan, karena ada api yang tetap kita jaga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari jaga api mula-mula kita buat Tuhan. Ya. Yang bisa tahu hari ini kita berada di posisi menjaga api cinta kita mula-mula buat Tuhan, hanya cuma kita dengan Tuhan. Saya bisa khotbah ini sementara saya dalam posisi lagi redup. Bapak Ibu Saudara-saudara nggak tahu, tetapi saya dengan Tuhan tahu, dan Tuhan lihat hati saya hari ini. Apakah saya dalam posisi menyala-nyala untuk Tuhan atau pura-pura? Kita nggak bisa kamuflase hidup di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa tutup dengan topeng, dengan segala jubah, sok suci, sok kudus, sok hebat, sok cakep. Nggak bisa. Oleh sebab itu harus nyata, real apa adanya dengan Tuhan. Menjaga hati tetap menyala-nyala dengan Tuhan. Supaya hidup kita berada di dalam koridor perkenanan ilahinya Allah. Setiap harinya berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, apa yang membuat Paulus tetap menyala-nyala sampai akhir dalam statementnya ini, dan dia terus menyala-nyala sampai pada matinya. Dia orang yang tidak pernah menyerah dengan imannya. Yang pertama adalah saya lihat ketulusan Paulus mencintai Tuhan. Dasar daripada kita bisa menjaga api iman kita, api rohani kita terus menyala-nyala adalah motivasi hidup kita menyembah Tuhan. Motivasi hidup kita untuk mencari Tuhan. Motivasi hidup kita untuk melayani Tuhan. Motivasi dasarnya adalah mencintai Tuhan apa adanya. Harus ada pada bertemu dengan Tuhan dan mengalami Tuhan dalam proses perjalanan iman sampai pada satu titik. Aku mencintai Tuhan tanpa ada embel-embel apa-apa. Tulus mencintai Tuhan. Melayani itu harus tulus. Memberi hidup kepada Tuhan itu harus tulus. Tulus apa adanya, tetap menjadi nol. Ya kan? Nah, banyak orang kan dulunya nol. Tetapi begitu dipakai Tuhan luar biasa dengan urapan luar biasa, melayani Tuhan luar biasa, dipuji-puji orang, dia mulai merasa dirinya satu. Merasa dirinya dua, punya nilai. Merasa dirinya punya nilai 3, 4. Dan akhirnya Tuhan semakin kecil, dia semakin besar. Gitu kan? Akhirnya orang merasa diri harus dihormati di dalam ladang pelayanan, di dunia pelayanan, harus dihargai. Gak layak lagi melayani khotbah di jumlah yang kecil. Kalau mau pelayanan, tanya dulu jumlah jemaatnya berapa. Jalannya lebar atau sempit. Yang datang pakai mobil berapa orang. Kan ada pendeta kayak gitu, Pak Bu. Ada. Bahkan lebih parah lagi, sudah mulai range harganya. Udah mulai ada patokannya. Sekali khotbah berapa digit. Ya, gue kan motivator rohani. Ya, sudah mulai gila. Merasa diri punya value, punya nilai lebih. Punya nilai lebih. Karena semakin dipercaya orang kesana kemari, mulai udah punya ada yang pegang Alkitab dari belakang, ya kan? Dulu pegang sendiri, sekarang udah mulai ada yang pegang Alkitabnya, ada yang mulai atur jadwalnya. Udah mulai beda, punya nilai berbeda. Punya kelas yang berbeda. Wah, kemurnian hati.
mencintai Tuhan udah mulai rapuh. Nah, kita hari-hari ini diuji ketulusan, kemurnian hati kita diuji hari-hari ini. Ikut Tuhan tetap murni atau enggak? Ikut Tuhan cuman karena berkat atau tulus mencintai Tuhan apa adanya. Itu yang membuat orang bertahan sampai akhir. Bapak Ibu saudara-saudara, baca kisah 12 rasul. Apakah mereka mengalami yang namanya hidup berkelimpahan secara materi? Apakah mereka mengalami yang namanya hidup dalam hal materi semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor secara materi? No, hidup mereka dikejar untuk dibunuh dari satu tempat ke tempat lain. Hidup mereka menderita, tapi itu tidak membuat iman mereka gugur. Justru semakin dihambat mereka semakin merambat. Semakin dihambat, kapasitas iman mereka semakin besar. Api mereka semakin besar. Dan Paulus berkata, aku telah berjuang sampai akhir. Sampai mencapai garis finish. Karena apa? Ketulusan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya lihat teman-teman yang melayani. Kadang-kadang saya, Tuhan berkati mereka. Urapi mereka. Saya lihat ketulusan orang yang melayani Tuhan. Itu diperhitungkan Tuhan luar biasa. Jujur. Sekali Yeremia cuma di belakang utak-atik laptop. Tulus apa adanya. Tanpa mikir apa-apa. Dengar. Tuhan perhitungkan itu. Oh. Yes. Dulu kita punya anak remaja namanya Resniko Nevada. Orang Batak tinggal di Pondok Gede. Dia singers. Saya pernah cerita. Singers, kadang-kadang dia gak pulang rumah karena habis tamat SMA, papanya berharap dia cari kerja untuk bisa hidupin adik-adiknya yang banyak. Seorang anak supir angkot di Pondok Gede. Tapi kerinduan cita-citanya besar, ingin kuliah. Akhirnya dia gak tidur di rumah karena diocehin terus. Dia kadang-kadang tidur di jalan, tidur di temannya. Kan setiap hari dia cuma makan tempe dan tahu untuk bertahan hidup. Dia kadang-kadang singers itu gak mandi, Bapak Ibu saudara-saudara. Gak mandi. Siapa hari ini ada yang gak mandi? Ini live loh. Mandi ya. Tuhan perhitungkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, anak ini tulus apa adanya. Ya, kadang-kadang dia dapat PK ya dari gereja ya. Kadang-kadang saya lihat dia sembunyi-sembunyi masukin lagi di amplop, di kotak persembahan. Padahal gak punya uang. Habis itu dia gak ada uang mau kuliah. Akhirnya dia ikut beasiswa ya, Rusia. Beasiswa ke Rusia. Dan tiba-tiba namanya lolos seleksi beasiswa ke Rusia. Tapi gak punya uang, Bapak Ibu saudara. Karena minimal ke Rusia harus dalam tabungannya 25 juta minimal. Untuk bisa kuliah keluar. Gak punya uang, minta kepada orang tuanya gak ada uang. Lalu biasa kan orang Batak kan punya keluarga marga gitu kan. Lalu rapatlah semua kumpul anak kita mau pergi kuliah di Rusia. Bukannya dikasih di semua, malah dikatakan Allah ujung-ujung juga pulang jadi gembel gitu. Ya dikasih. Akhirnya dia telepon, Kak, gimana aku gak punya. Kita berdoa, Neva kita berdoa. Tapi Bapak Ibu sudah menjelang hari H mau berangkat, tiba-tiba dia cek rekeningnya persis ada 25 juta. Dari mana uangnya? Ternyata teman-temannya yang dulu sekelas dengan dia itu ngomong ke orang tuanya. Ini bukan orang Kristen teman-temannya, orang seberang. Ngomong ke orang, dan tiba-tiba Tuhan gerakkan hati burung-burung gagak ini loh. Dan transfer orang tuanya terbeban transfer buat dia. Masuk tiba-tiba persis 25 juta. Dan dia bisa berangkat ke Rusia. Sampai di Rusia, karena pemerintah Rusia lihat dia saking pintarnya,
Akhirnya dia di kuliah, tadinya dia ambil jurusan matematika kalau nggak salah. Dipindahkan lihat dia oleh pemerintah Rusia di bagian perminyakan kuliahnya. Sampai beasiswa sampai S2 di bagian perminyakan. Sekarang dia udah bisa kirim pakaian dari buat orang tuanya, buat adik-adiknya. Udah bisa usaha sendiri. Maksudnya udah bisa punya penghasilan sendiri di Rusia. Artinya gini, orang yang tulus jangan takut, Tuhan lihat. Orang yang tulus itu dijaga Tuhan. Tapi maksudnya apa? Jangan sampai melayani kita mulai ada timbul motivasi yang lain. Ikut Tuhan karena lirik di tangannya Tuhan. Ada apa di Tuhan? Haleluya. Tapi matanya bukan ke Tuhan. Di tangannya Tuhan ada apa ya? Kira-kira ada apa di tangannya Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang motivasinya nggak benar ikut Tuhan akan terseleksi lewat proses ujian. Di mana Tuhan akan biarkan satu durasi waktu ketika kita berdoa seolah-olah Tuhan gak dengar doa kita. Di dalam durasi waktu itulah akan terbukti mana yang motivasinya benar ikut Tuhan, mana yang sekedar ikut Tuhan tetapi punya embel-embel yang lain, keinginan-keinginan yang lain. Saya dulu pingin jadi pendeta, wah luar biasa, semangatnya luar biasa, Tuhan saya mau melayani Tuhan, saya mau jadi pengkhotbah keliling bangsa-bangsa. Tujuannya apa? Supaya terkenal. Kelihatannya murni tulus. Oh, saya tolak tawaran dari mana-mana. Saya pernah ditawar ke Jepang untuk kerja di Jepang, dibiayain semuanya. Saya tolak supaya Tuhan lihat nih motivasi melayani Tuhan tulus kan, Tuhan tulus kan. Ternyata waktu saya sekolah Alkitab saya temukan saya tuh nggak tulus. Saya punya banyak mimpi-mimpi yang di luar mimpinya Tuhan buat saya. Saya punya banyak planning yang di luar planningnya Tuhan. Di gambaran saya akan seperti Yakob Nahuai, Gilbert Dimondong yang akan khotbah. Itu tujuan saya. Ternyata awalnya saya pikir itu murni. Ternyata Tuhan bilang kamu punya motivasi yang nggak benar. Tujuannya kamu cuma itu. Sampai saya digodok di sekolah teologi. Ya. Waktu itu masih Babe Eras yang masih dosen di sana. Sampai pada saat itu Pak Eras tanya begini waktu di doa malam, doa pagi. Kamu siap enggak? Kamu dipakai Tuhan di pedalaman, kamu enggak punya istri, kamu enggak punya anak. Enggak bisa jawab. Kamu enggak menikah, kamu siap enggak? Kamu siap enggak? Kamu melayani Tuhan tapi kamu enggak punya apa-apa. Anak kamu menderita di hutan. Enggak bisa jawab. Enggak bisa jawab. Maka muncullah satu lagu yang dinyanyikan. Suka-sukamu Tuhan. Itu lewat pergumulan Bapak Ibu Saudara. Awalnya kita nyanyi lagu itu Bapak Ibu nangis. Karena kata suka-sukamu Tuhan itu terserah mau mati kayak, mau hidup kayak, mau miskin kayak, mau kaya kayak. Suka-sukanya Tuhan. Wah itu gak gampang Bapak Ibu Saudara. Hari ini siap gak engkau ikut Tuhan tapi penyakitmu gak diangkat Tuhan. Penderitaanmu gak diangkat Tuhan. Siap gak ikut Tuhan tapi menderita terus sampai akhir. Sementara engkau lihat temanmu, sahabatmu yang satu gereja dengan engkau, satu pelayanan dengan engkau, hidupnya semakin berkelimpahan. Sementara engkau semakin merurut terus. Tragis banget hidup gua. Kok kenapa gua gak seperti? Nah itu kan realita fakta yang kita hadapi. Betul gak? Dan akhirnya orang mulai mempertanyakan Tuhan, di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Aku melayani engkau. Aku melayani engkau. Engkau katanya baik. Engkau katanya luar biasa. Aku dengar kesaksian orang-orang hebat. Tapi setiap hari aku kena tulah. Setiap hari hidupku seperti orang yang terkutuk. Disitulah proses bagaimana kita menemukan sesungguhnya kita punya motivasi yang benar ikut Tuhan atau enggak. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau tekankan ini, apapun yang kau lakukan kata firman Tuhan, mari kita buka.
Lakukanlah dengan segenap hati. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan. Mana ayatnya itu? Ya, Galatia. Coba. Kolose ya? Ya, coba baca. Ya. Bukan untuk manusia. Jangan ada hitung-hitung. Lakukanlah dengan segenap hatimu apapun yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Hari ini lakukan dengan segenap hatimu tanpa ada embel-embel. Tuhan, aku lakukan ini, nanti tolong berkati aku. Aku punya banyak pergumulan, ada 10 proposal ya, keinginanku, doaku, pergumulanku. Aku lakukan dengan ini, tolong Tuhan. Bukan karena itu, tapi cukup karena aku mengasihi Tuhan apa adanya. Haleluya. Mencintai Tuhan apa adanya. Mencintai Tuhan apa adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun apa? Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, mengikuti Tuhan itu dalam keadaan apapun tetap siap. Itu orang yang tulus. Haleluya. Rela kehilangan semuanya. Rela gak mendapatkan apa yang didapatkan temanmu. Maka begini Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain, please. Jangan pernah bandingkan berkat yang Tuhan berikan buat kita dengan berkat yang Tuhan berikan buat orang lain. Kenapa? Karena masing-masing orang punya jalan sendiri-sendiri dengan Tuhan, punya proses sendiri-sendiri dengan Tuhan. Punya rencana, Tuhan punya rencana yang berbeda. Cara Tuhan membawa saya berbeda dengan cara Tuhan membawa Ibu Ika. Cara Tuhan menuntun saya akan berbeda dengan cara Tuhan menuntun Bapak Ibu Saudara-saudara. Oleh sebab itu jangan lihat orang lain sukses lalu kita mulai iri. Iri atau kecewa dengan Tuhan. Jangan pernah. Fokus saja dengan hidupmu dengan Tuhan. Jaga hatimu tetap murni dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menuntun engkau tetap di relnya Tuhan. Mazmur 73 ayat 26 sampai 28 berkata, Daud berkata begini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Ini statementnya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah hanya Allah selama-lamanya. Percintaan Daud dengan Tuhan sampai segila itu. Sekalipun, maka Daud gak pernah takut kehilangan takhta. Ingat dia dikejar-kejar Absalom? Dia pergi, silakan ambil. Kenapa? Dia yakin dan percaya kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan yang menutup pintu, tidak ada yang dapat membukanya. Dia terlalu yakin. Kenapa? Karena dia sudah siap kehilangan segala-galanya. Nah, ikut Tuhan itu harus siap kehilangan segala-galanya. Maka Tuhan katakan barang siapa yang rela kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Harus siap. Siap gak diberkati secara finansial. Siap untuk gak dijawab doanya. Siap dalam baik dan buruknya. Lah kita janji pernikahan aja punya ucapan kan, kata-kata janji pernikahan dalam sehidup semati, dalam sakit, sehat maupun
sakit, dalam suka maupun duka. Apalagi dengan Tuhan. Tuhan itu kan pinginnya kan kita itu melayani dia, mengikuti dia tuh tulus karena pribadinya, bukan karena apa yang ada pada dia. Bukan karena kemuliaannya, tapi karena pribadinya. Itu yang Tuhan mau. Maka Daud ada pada posisi itu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Dia udah ngambil komitmen, aku diberkati atau enggak diberkati, tetap Tuhan segala-galanya. Doa dijawab atau enggak dijawab. Maka Daud itu luar biasa dengan Tuhan. Aku bersuka cita ketika orang mengajak aku ke rumah Tuhan. Cinta akan rumahmu itu menghanguskan aku. Daud orang yang radikal ikut Tuhan. Nah, bagaimana kita tetap menjaga hati terus menyala-nyala dengan Tuhan? Jaga ketulusan hidup, melayani Tuhan, mengikuti Tuhan. Kemurnian itulah yang akan menghantarkan kita lewati satu lembah kepada lembah yang lain, kemenangan kepada kemenangan yang lain. Ketulusan hati itu loh Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka itu yang perlu kita jaga setiap hari bangun pagi. Apakah aku tulus dan murni di hadapan Tuhan atau enggak? Ya. Ketulusan hati itu penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena orang yang tulus dan suci hatinya akan melihat Allah. Akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena Tuhan tuh cari orang yang tulus. Tuhan gak cari orang yang hebat, Tuhan cari orang yang tulus. Yang kedua, bagaimana kita terus menyala-nyala untuk Tuhan? Yang kedua, alasannya adalah karena ada kepastian iman di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang namanya coba-coba. Tidak ada mudah-mudah. Barang siapa yang percaya pasti selamat. Kepastian iman ini harus menjadi dasar untuk kita terus menyala-nyala untuk Tuhan. Kepastian iman, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu akan seharusnya menjadi dasar untuk kita menggebu-gebu terus menyala-nyala dengan Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, itu pasti. Amin. Kebenaran itu absolut, pasti. Haleluya. Jikalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat pindahkan gunung, itu pasti. Kekristenan itu bicara iman, kekristenan itu bicara tentang ilmu pasti. Pasti. Maka ketika Tuhan panggil kita untuk percaya Dia, sebenarnya Tuhan sementara memanggil kita untuk masuk dalam kepastian itu. Amin. Kepastian itu yang harus membuat kita menggebu-gebu terus menyala-nyala untuk Tuhan. Jaminannya cuma satu, kepastian iman. Gak ada lagi keraguan ikut Tuhan. Dia menjamin semuanya. Yang ketiga adalah kesadaran karena ada kepastian masa depan. Ikut Tuhan pasti ada masa depan. Amsal berkata bahwa sungguh masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang. Masing-masing orang Tuhan panggil karena Tuhan punya tujuan. Tuhan punya masa depan bagi orang-orang itu. Nah, pertanyaannya apa masa depannya? Itu tergantung pergumulan masing-masing kita dengan Tuhan. Karena masa depan setiap orang itu berbeda-beda yang Tuhan rancangkan, betul? Maka kita nggak bisa copy paste ilmu kesuksesan orang lain buat kita. Motivator-motivator hebat di dunia hanya cuma bisa ngomong, bikin orang semangat di dalam ruangan, pulang pasti melempar lagi. Kenapa? Gak bisa di copy paste. Nah, perjalanan kita dengan Tuhan yang menyala-nyala itu yang membuat kepastian masa depan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Setiap kita punya masa depan, punya hari esok yang Tuhan sudah siapkan, baik kita dan keturunan kita. Oleh sebab itu ikut Tuhan, tetap jaga hati, murni, dan terus menyala-nyala untuk melayani
Dan yang keempat, bagaimana kita terus menyala-nyala untuk Tuhan? Karena ada kepastian penyertaan Tuhan yang tak terbatas. Penyertaan Tuhan yang tak terbatas. Aku menyertai engkau sampai kepada sekali-kali tidak akan meninggal. Sekalipun terkadang kita merasa sendiri, sekalipun tidak merasakan tuntunan tangan Tuhan. Terkadang kita hanya merasakan seolah-olah kita berjalan dan berjuang sendiri. Tetapi sesungguhnya dia berkata, sekali-kali aku tidak meninggalkan. Engkau tetap ada dalam ruang mataku, dan engkau ada dalam tembok-tembok kekuasaan. Hanya seolah-olah tangan Tuhan menjauh daripada. Tetapi sesungguhnya matanya telah mengawasi engkau, dan telinganya diberikan menyediakan telinganya untuk mendengar setiap seruan. Sampai kepada one day waktunya Tuhan, kirbat itu penuh dan dicurahkan semua kepadanya untuk saudara dan saya. Penyertaan Tuhan itu sudah ada, dan Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong saudara dan saya. Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk menolong saudara dan saya dalam situasi-situasi sulit apapun. Bahkan dia berkata, sekalipun dalam lubang dalam mata pun aku tetap ada di sana. Dia Allah yang memberikan kesempatan. Bayangkan kalau kita punya Allah yang emosinya nggak stabil, gitu ya. Dikit-dikit marah, hari ini ngomong A, gitu. Lagi baik ngomong A, lagi marah tiba-tiba ngomongnya B, gitu ya. Allah yang kadang-kadang sedang gitu ya. Marah emosinya, capek-capek kita tuh hancurin. Bayangkan. Tapi kita punya Allah yang panjang sabar, yang selalu memberikan kesempatan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai hari ini kita ada karena dia berikan kesempatan buat kita. Allah yang begitu luar biasa. Saya merenungkan hidup saya karena saya bukan orang suci. Saya nggak mau suci di hadapan Tuhan. Hari-hari banyak salahnya, hari-hari banyak gagalnya. Kata-kata saya kadang-kadang nggak benar, pikiran saya nggak benar, sikap perbuatan saya nggak benar. Kadang-kadang istri saya merasa kesal sendiri sama saya, gitu kan. Kadang-kadang saya nanti saya seperti orang pendekar bukan pendeta, gitu kan. Saya merasa banyak, tapi Tuhan selalu kasih kesempatan itu buat saya. Dia nggak langsung hancurin, dia nggak langsung injak saya, tapi dia menggendong, dia memeluk, dan dia berkata, "Mengasihi engkau dengan kasih-Ku." Tuhan kita luar biasa. Itu cukup untuk membuat kita terus menyala-nyala menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Saya pastikan semua jemaat LDS kita semua terangkat bertemu dengan Tuhan di awal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.